Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak dosen dan para asisten. Jadi, pada saat ini nama saya Faridal Santosa dengan NPM 230612492. Saya akan mempresentasikan tentang hasil program saya tentang penjadwalan traveling wisata di Jogja. Kemudian di sini pertama-tama saya membuat list. Listnya ini berisi dictionary yang berisikan nama wisata, kemudian jenisnya itu ada outdoor dan indoor, kemudian ada harganya. Harganya itu ada 4, ada harga waktu pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian saya juga memberikan tambahan lagi di jam bukanya. Nah, di sini saya memberikan opsi pemilihan hotel yaitu ada VIP standar ekonomis untuk menyesuaikan budgetnya. Kemudian di sini ada dictionary untuk harga ojeknya. Di sini ada motor dan mobil. Kemudian di masing-masingnya itu ada list untuk harga. Harganya ini dibikin 4 karena ini untuk pagi, siang, sore, malam juga. Jadi nanti akan berbeda-beda setiap waktunya dan setiap kendaraan yang dipakai. Kemudian di sini ada input hari wisata dan budgetnya. Jadi di sini tuh ada input untuk memasukkan jumlah harinya mau wisata, kemudian ada juga jumlah budgetnya yang mau dipakai. Kemudian di sini saya menggunakan looping while true untuk jumlah malamnya, sehingga nanti misalnya ada orang penginput yang menginputkan jumlah malamnya itu lebih banyak daripada jumlah hari, itu tidak bisa. Sehingga nanti akan mencetak masukkan jumlah malam lebih kecil dari sama dengan jumlah hari wisatanya. Nah, kalau misalnya inputnya udah betul, nanti bakal dia ngebreak atau dia keluar dari looping itu. Kemudian di sini ada dev. Dev ini nanti buat dipanggil, buat hitung totalnya. Di sini tuh dia menjumlahkan tiket, ojek, sama hotelnya. Nah, kemudian di sini ada menampilkan daftar harga. Di sini ada daftar harganya yang VIP, standar, dan ekonomis. Dan di sini ada angka-angka untuk memilihnya. Terus di sini ada well through. Well through ini saya gunakan untuk perulangan untuk pemilihan hotel sampai inputnya valid. Jadi di sini tuh bakal pakai INT input karena ini pemilihannya kan pakai angka. Jadi di sini nanti misalnya dia milihnya satu bakal VIP, dua bakal standar, tiga bakal ekonomis, dan misalnya selain itu nanti dia bakalan mencetak pilihan hotel tidak valid, silahkan masukkan ulang dan nanti dia bakal mengembalikan di input lagi. Kemudian di sini ada variabel pengeluaran, saya bikin 0 karena masih belum ada pengeluarannya pada awal-awal. Nah, kemudian di log perjalanan ini juga saya membuat list kosong buat nanti menyimpan log perjalanannya, data-datanya semua tentang wisatanya. Kemudian ada waktu list. Di sini tuh buat listnya nanti misalnya pagi, siang, sore, dan malam itu buat nanti dipilih untuk menentukan harga-harga dan sebagainya macamnya. Kemudian jadi yang pertama itu saya tulis ke sama dengan satu karena hari itu mulainya dari satu hari pertama. Nah, terus di sini ada loopingnya itu buat mengulang jumlah jumlah harinya. Jadi supaya hari ke-nya itu tidak lebih dari jumlah hari yang dipilih. Jadi tetap sama, misalnya mau 2 ya, 2 hari berwisata berarti nanti juga hari ke-1 terus hari kedua ada nggak lebih lagi. Kemudian ada sini ada print cetak hari ke nanti, jadi sini buat nunjukin ini tuh inputnya tuh input hari ke berapa. Kemudian di sini juga ada perulangan for index waktu in range len waktu list, jadi supaya dia tuh mengulangi pagi siang sore malam hingga semuanya itu udah. Kemudian ada di sini ada variabel waktu. Waktu sama dengan list indeks waktu. Jadi di sini nanti juga misalnya pagi siang sorenya itu bakal dijadikan variabel waktu sini dimasukkan. Kemudian di sini ada mencetak waktunya. Misalnya di sini waktunya adalah pagi siang sore. Kemudian di sini ada looping input cuaca yang benar. Misalnya dia yang menginputkan cerah dan hujan, maka nanti dia akan break dan keluar dari perulangan atau looping. Kalau misalnya dia selain cerah dan hujan, maka nanti dia akan menunjukkan masukkan input cuaca yang benar. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada perulangan untuk mencetak list tempat wisata. Jadi ini mencetak wisata list nama. Pertama itu namanya, kemudian nanti juga ada harganya dan sesuai dengan indeks waktunya, misalnya pagi, siang, sore gitu kan. Ya pagi nanti harganya harga pagi gitu. Kemudian
di sini ada while true. While true di sini itu perulangan untuk memilih tempat wisata. Nah, jadi di sini tuh ada input dulu pertamanya. Jadi ini nanti dia bakal mengulang untuk memilih tempat wisatanya hingga benar. Jadi di sini ada wisata, misalnya dipilihnya 1, 2, 3 dan misalnya dia inputnya valid, jadi nanti dia inputnya bakal dimasukin ke variabel pilihan wisata, disimpan dan akan keluar dari loop untuk lanjut. Kalau misalnya dia masih salah, tidak valid, berarti nanti akan mencetak nomor tidak ditemukan, silahkan pilih lagi. Nah, kemudian di sini ada untuk menampilkan tempat wisata yang sudah dipilih, nanti bakal ngeprint ada milih wisata list, wisata, dan nama. Di sini nanti bakal make yang angka tadi, angka yang dipilih di menu. Kemudian ada mengambil pilihan wisata dari list wisata ke variabel tempat dipilih. Jadi di sini ada tempat dipilih, variabel tempat pilih itu ngambilnya dari wisata, tempat wisatanya tadi. Kemudian di sini ada pengecekan misalnya tempatnya buka atau tidak. Kalau misalnya nanti dia nggak buka, jadi nanti dia bakal otomatis disuruh istirahat di hotel saja dan nanti tiket ojek dan jenis ojek semua bakal dikosongkan. Kemudian kalau misalnya yang dipilih itu buka, itu bakal ngecek cuacanya dulu. Misalnya hujan, nanti dan misalnya milihnya hujan, kemudian outdoor, nanti bakal ada peringatan bahwa peringatan untuk membawa payung dan minum tol angin dulu. Nah, kemudian di sini ada variabel tiket. Di sini tempat dipilih harga indeks waktu. Jadi itu mengambil harga sesuai sama waktunya, misalnya pagi, siang, sore itu tadi. Kemudian di sini ada if tempat dipilih itu jika tempat dipilih itu istirahat di hotel, maka nanti ojek dan jenis ojek bakal dikosongkan juga. Nah, kemudian kalau misalnya bukan tempat istirahat di hotel, berarti misalnya dia cuacanya hujan. Nah, di sini untuk menyesuaikan mobil atau pakai motor, jadi jenis ojeknya. Misalnya dia hujan pakai mobil otomatis dan misalnya dia tidak hujan berarti dia pakai motor untuk menghemat budgetnya. Kemudian di sini ada variabel ojek. Di sini tuh menghitung harga ojeknya, dia manggil indeks waktunya sama jenis ojek. Misalnya motor, kemudian indeks waktunya pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada subtotal. Subtotal itu menghitung pengeluaran pada hari itu juga. Jadi di sini memanggil devnya yang tadi. Kemudian di sini ada total pengeluaran itu bakal dijumlahkan sama total di setiap saatnya. Dan di sini ada log perjalanan append ini untuk menambahkan log perjalanan data perjalanannya ke log perjalanan. Kemudian di sini ada total pengeluaran sama dengan total pengeluaran ditambah hotel total. Jadi ini untuk menambahkan harga hotel totalnya ini ditambahkan ke total pengeluarannya juga dan di sini ada hari ke plus sama dengan 1. Jadi ini itu untuk menjumlahkan harinya supaya misal hari ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian di sini ada rangkuman perjalanan, di sini saya pakai perulangan, di sini pakai for data i log perjalanan. Jadi ini bakal mengulangi hingga semua yang di log perjalanan habis. Nah, jadi di sini ada print hari ini tadi pakai input dari STR data yang tadi dari 1, 2, 3 sampai berikutnya, kemudian data waktu nih pagi, siang, sore, dan data tempatnya ini misalnya tempatnya di Prambanan dan lain-lain. Kemudian ada transportasi itu misalnya ojeknya menggunakan mobil atau motor, kemudian ada biaya objek. Biaya ojek ini bakal dimunculkan dengan yang tadi udah dibuat variabelnya. Kemudian di sini tiketnya ini menggunakan tiket yang tadi udah dibikin dalam listnya. Kemudian subtotal ini juga diambil yang seperti tadi. Kemudian yang sini ada print untuk biaya totalnya. Jadi ini ada tadi variabel yang sudah saya buat yaitu hotel total. Kemudian di sini ada print untuk total pengeluarannya itu tadi juga udah dibuatkan harianya total pengeluaran tinggal dipanggil saja. Kemudian di sini saya membuat pengkondisian. Misalnya dia total pengeluarannya lebih dari budget, maka akan saya berikan status budget melebihi budget. Kalau misalnya selain itu atau total budgetnya itu tidak dilebihin sama pengeluaran, maka nanti status budgetnya bakal mencukupi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.